Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu terakhir bulan Oktober ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesua HaMasiah, hati kami sangat bersyukur kepadamu atas segala pertolonganmu, kemurahanmu, kebaikanmu di dalam hidup kami, tidak berhenti dan terus-menerus Engkau limpahkan Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesua HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Wahyu pasal 19 ayat 6-9 yang berbunyi demikian. Dan aku mendengar seperti suara kerumunan orang banyak dan seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang hebat yang mengatakan, haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain lenan yang halus, bersih dan bercahaya, karena kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Dan dia berkata, perkataan Elohim adalah benar. Saudaraku, dikatakan di sini tadi, berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya nanti, dia membawa anak-anaknya masuk dalam kerajaan surga untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Maka dikatakan di sini tadi, berbahagialah. Hari ini saya berikan temanya adalah kunci kebahagiaan. Setiap manusia, baik anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, kakek, nenek, mendambakan kebahagiaan, dan berbagai cara orang mencari kebahagiaan dengan menuntut ilmu, berusaha, membuka berbagai macam momen supaya dengan cara itu dia bisa berbahagia. Tapi nyatanya kebahagiaan manusia itu semu, karena sumber kebahagiaan itu bukan hal-hal yang demikian. Tapi sumber kebahagiaan itu adalah ketika kita melakukan apa yang Yahweh mau, apa yang difirmankan kita lakukan, itulah sumber kebahagiaan itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin bahwa temanya hari ini adalah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu bukan pada uang, pada harta, kedudukan, atau jabatan, tetapi kunci kebahagiaan itu, sekali lagi saya tegaskan, bersumber pada hubungan kita yang benar dengan Yahweh itu. Pada kesempatan ini, saya akan perjelas apa kunci kebahagiaan bagi manusia. Yang pertama-tama, kita harus mengaku dosa kita dan bertobat dan hidup baru. Ya, dalam Markus 1 ayat 14-15, Tuhan Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan Yahweh sudah dekat. Jadi kita harus ada pertobatan, mengaku dosa. Dosa membuat manusia tidak berbahagia. Tetapi ketika kita bertobat dan hidup baru, maka kita akan berbahagia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian, Yesus menjawab,
Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengalami hidup baru, lahir baru, dibaptis air dan Roh Kudus, sehingga kita berbahagia. Dosa-dosa lama kita, dosa dari nenek moyang kita sudah dikuburkan bersama di dalam baptisan tadi, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Itu kunci kebahagiaan yang pertama, harus mengaku dosa, bertobat, dan hidup baru. Yang kedua, kita harus menyembah Yahweh itu dengan sungguh-sungguh. Di dalam Mazmur pasal 144 ayat 15 yang berbunyi demikian. Berbahagialah bangsa yang seperti itu, berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh. Jadi kalau engkau mau bahagia, harus menyembah Yahweh sungguh-sungguh, bukan menyembah nabi, bukan menyembah roh nenek moyang, bukan menyembah patung-patung, tapi engkau harus menyembah Yahweh dengan sungguh-sungguh, karena Yahweh itulah pencipta kita yang mengatur seluruh hidup kita. Jadi jangan menyembah lagi kepada yang bukan Yahweh, tapi sembah Yahweh pencipta alam semesta ini dan pencipta hidup kita. Yang ketiga, kunci agar manusia bisa bahagia, kita harus mencari perlindungan hanya kepada Yahweh saja. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kita harus berlindung pada Yahweh. Karena apa? Dia yang memberikan penjagaan keamanan bagi kita. Seperti kita ingat Daniel pasal 3 ayat 15-18, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar, tapi mereka mengatakan, kami ada yang menolong kami, yaitu Yahweh Elohim. Sehingga ketika mereka tidak mau menyembah patung, maka mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali. Tapi yang luar biasanya, api tidak membakar mereka karena mereka berlindung kepada Yahweh dengan sepenuhnya. Mereka berbahagia karena dilindungi oleh Yahweh. Yang berikutnya, yang kunci supaya kita mengalami kebahagiaan, kita harus yakin teguh apa yang difirmankan Yahweh pasti terjadi. Sekali lagi, apa yang difirmankan Yahweh pasti terjadi dan kita harus melakukannya. Ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir, di belakang dia ada tentara Mesir, di depannya ada laut terbentang luas, maka Musa bertanya, apa yang harus aku lakukan ya Yahweh Elohim? Dalam Keluaran pasal 14 ayat 15-16, ayat 21-22, Yahweh katakan, apa di tanganmu tongkat, pukulkan tongkat itu. Maka Musa melakukannya, memukulkan tongkatnya. Tiba-tiba air itu terbelah 2 dan mereka berjalan di tanah yang kering, dan kiri kanan adalah air sebagai tembok, dan mereka bisa melewati air atau laut yang dalam itu. Maka kalau kita betul-betul melakukan apa yang Yahweh suruh, pasti kita berbahagia, sehingga mereka lepas dari tentara orang Mesir, selamat dari kejaran tentara Mesir, dan tentara Mesir ditenggelamkan dalam laut. Kita ingat juga bagaimana ketika Petrus setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia kembali kepada hidup lamanya menjala ikan, namun dia sepanjang malam dengan murid yang lainnya
tidak mendapatkan seekor pun ikan. Di dalam Yohanes 21 ayat 3-6, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahumu. Maka mereka menebarkan jalannya dan mendapatkan ikan 153 ekor yang besar-besar. Kita lihat di sini, kalau engkau ingin bahagia, dengarkan apa firman Yahweh dan lakukan sesuai dengan firman Yahweh itu, maka engkau pasti berbahagia. Jangan seperti Yunus disuruh pergi ke Niniwe, lari ke Tarsis, maka kapal yang ditumpangi diterpa badai dan dia dibuang ke laut, dimakan oleh ikan yang besar sehingga dia harus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kalau kita melakukan apa yang Yahweh firmankan, maka kita pasti menerima berkat, pasti berbahagia. Jadi lakukan apa yang Yahweh firmankan kepadamu. Berikutnya, kita harus takut hanya kepada Yahweh. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 yang berbunyi demikian, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Yahweh. Jadi kalau engkau takut kepada Yahweh, pasti berbahagia. Bukan takut kepada besok aku makan apa, besok kira-kira aku masih bisa bekerja, besok bisa nggak usahaku lancar. Itu kunci membuat engkau hilang kebahagiaan. Yang ada adalah ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tapi jika engkau sungguh-sungguh, yaitu takut kepada Yahweh, teguh kepada firman Yahweh, ya, maka engkau pasti berbahagia. Dikatakan tadi, kita harus takut pada Yahweh. Kalau iblis nggak perlu ditakutin, manusia nggak perlu ditakutin, dihormati boleh, dikasihi boleh, tapi bukan ditakutin. Pekerjaan bukan ditakutin, sekolah, pelajaran, mata kuliah bukan ditakutin, tapi harus dikerjakan dengan baik. Yang alamat takut itu hanya kepada Yahweh saja. Jadi kalau engkau takut kepada Yahweh, pasti berbahagia. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan Dia, dan Dia membebaskannya. Rasakanlah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takut kepada Yahweh, hai orang-orang yang kudus, karena tidak akan berkekurangan mereka yang takut akan Dia. Singa-singa muda kekurangan dan lapar, tetapi mereka yang mencari Yahweh tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Ditegaskan di sini, kalau kita takut kepada Yahweh itu pasti diberkati, dipelihara, otomatis kita berbahagia. Jadi jangan sampai kita hanya takut kepada kebutuhan makan minum, hal-hal yang lain, dan itu tidak memberikan kebahagiaan bagi kita. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita ketika kita hanya takut kepada Yahweh saja. Maka kalau kita takut pada Yahweh, Dia memelihara segala kebutuhan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima kebahagiaan? Kita harus tekun berdoa sekalipun diperhadapkan dengan kematian atau intimidasi yang berat. Kita ingat dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10 bahwa ketika Daniel mendengar bahwa tidak boleh bermohon kepada siapapun selama 40 hari, maka Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Dan karena itu Daniel juga dimasukin ke dalam gua singa, tetapi singanya tertidur. Dan kita tahu, orang yang takut hanya pada Yahweh,
dan tidak takut kepada kematian, selalu mengandalkan kuasa Yahweh, pasti dia berbahagia. Saat ini apa ketakutanmu menghadapi dunia yang semakin berbagai macam kejahatan, bencana, dan berbagai macam hal-hal yang buruk? Jangan takut. Karena apa? Ada Yahweh yang menjagamu setiap saat. Dari singa-singa itu, atau gambaran daripada pekerjaan si iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jangan takut. Sebab apa? Yahweh menjagamu setiap saat. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. 24 jam dia standby menjaga saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengandalkan kuasanya. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia? Kita harus selalu hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, dan hidup dalam buah-buah kasih dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 7 yang berbunyi demikian. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita karena kebenaran, ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Jika kita hidup di dalam kasih, pasti berbahagia. Dan kita tahu kasih itu adalah buah Roh Kudus yang pertama. Kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri. Jadi ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, dalam buah-buah Roh Kudus, hidup dalam buah-buah kasih, otomatis kita pasti berbahagia. Kita ingat ketika Stefanus dirajam pakai batu, dia penuh kasih. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berbahagia. Jadi jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan karena diejek orang, dihina orang. Kita tetap belajar mengampuni orang, dan kita disuruh mengampuni hanya 70 kali 7. Jadi kita kalau mengampuni orang pasti berbahagia. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup berbahagia? Kita harus mempercayai Bapa kita yang seutuhnya, bahwa dia menjamin makan, minum, dan pakaian kita, bahkan keselamatan pun dia jamin. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, bahwa dikatakan, cari kamu akan mendapat, ketok maka pintu dibukakan bagimu, minta maka kamu akan diberikan. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga, dia memberikan kepada yang meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Jadi kita harus mempercayai Bapa kita. Kalau Bapa kita di dunia ada batas usianya, batas kemampuan, tapi Bapa kita di surga itu standby. Saya sudah singgung tadi, 24 jam dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, selalu berjaga-jaga atas hidup kita. Maka kalau kita yakin ada Bapa menaungi kita, menopang kita, membentengi kita, pasti kita berbahagia. Oleh karena itu, berikutnya yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia, kita harus siap mati karena mengikut Yeshua HaMashiach. Saya sudah singgung tadi, Stefanus dirajam pakai batu, dia tetap berani. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah yang memelihara perintah
perintah Elohim dan iman Yesua. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Nah, dikatakan juga dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, mereka dipenggal karena kesaksian, karena firman Yahweh, dan tidak menyembah binatang-binatang, tidak menerima ikon daripada binatang. Mereka memerintah bersama dengan Yesua selama 1000 tahun damai. Luar biasa saudaraku, kalau kita mati karena mengikut Tuhan Yesua, berarti kita akan memerintah bersama dengan Yesua selama 1000 tahun. Itu luar biasa. Maka jangan takut mati karena mengikut Tuhan Yesua. Ya, seperti kita lihat di Nigeria banyak orang-orang Kristen dibunuh. Saat ini juga kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang ada di Indonesia, siapkan dirimu. Kalaupun engkau dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus, jangan takut, sebab engkau pasti dijamin masuk surga dan memerintah bersama dengan Yesus HaMashiach. Dan berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia? Kita harus selalu belajar memberi yang terbaik kepada Yahweh. Ya, apa pemberian yang terbaik dalam diri kita? Apa yang ada pada kita, jiwa, roh, tubuh kita persembahkan. Di dalam Matius 19 ayat 29 yang berbeda demikian. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Saudara lihat di sini, ketika kita meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus HaMashiach, kita memperoleh upah 100 kali lipat dan memperoleh hidup kekal. Betapa bahagianya kita mengikut Tuhan Yesus kalau sungguh-sungguh mengikut Dia. Jadi pada hari ibadah jangan gara-gara arisan, kegiatan yang lain kau tinggalin ibadah, atau tidak doa, tidak baca firman tiap hari demi tugas dan pekerjaanmu. Harusnya kau cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya lewat doa dan penyembahan, baca firman, supaya engkau berbahagia. Kapanpun Tuhan Yesus menjemputmu, engkau tidak perlu takut karena ada jaminan masuk surga. Yang berikutnya, kita harus selalu berjaga-jaga setiap saat untuk menyambut kedatangan Yesus HaMashiach. Ya, di dalam Wahyu pasal 16 ayat 15, lihatlah aku datang bagaikan pencuri, berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya, sehingga dia tidak berjalan telanjang dan mereka melihat aib ketelanjangannya. Dikatakan, aku datang bagaikan pencuri, berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya. Jubah itu dikatakan tadi dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan agar memakaikan lenan yang halus, bersih dan bercahaya, karena kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita harus betul-betul berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus HaMashiach dengan memakai jubah yang benar, yaitu perbuatan yang benar, perbuatan yang kudus sesuai dengan firman Yahweh, maka kita pasti berbahagia. Kedatangan Yesus HaMashiach sudah semakin dekat. Maka jangan hanya sibuk engkau urusin usaha pekerjaan,
pelajaranmu, studimu, tapi tidak membangun hubungan yang baik dengan Yahweh, nanti engkau tertinggal. Tetapi supaya engkau berbahagia, lakukanlah yang saya sudah jelaskan tadi, agar benar-benar takut kepada Yahweh, berjaga-jaga, siap mati demi mengikut Tuhan Yesus, selalu memberi yang terbaik kepada Yahweh, maka engkau pasti berbahagia. Dan kalaupun menderita sesaat di dunia, di surga kekal nanti tidak ada penderitaanmu, karena dijamin masuk surga. Biar melalui firman ini kita semakin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus HaMashiach, karena dia datang pada saat yang kita tidak duga. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita pasti dijemput dan kita pasti berbahagia masuk dalam kerajaan-Nya. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur diingatkan kembali supaya kami berjaga-jaga dan siap sedia, karena kami ingin berbahagia bukan hanya sesaat, bukan karena materi, tetapi karena roh kami, hidup kami dibaharui sesuai dengan firman Yahweh. Dan kami juga mempersiapkan kedatangan Yesus HaMashiach menjemput kami dengan perbuatan kami sesuai dengan firman-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan gereja-Mu Bapa, berkati bangsa dan negara kami supaya tetap aman dan terkendali. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.